Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, ya, kita bertemu di pertemuan kedua ya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang Information System, Organization dan Strategi. Jadi, kalau kita waktu minggu kemarin membahas tentang apa namanya, bagaimana si sistem informasi ini merubah landscape bisnis lah gitu ya, dalam hal kaitannya dengan bisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas dari bukunya Loudon chapter 3 atau bab 3, itu tentang bagaimana information system itu merubah organisasi dan strategi yang mereka gunakan gitu ya. Jadi kita akan bahas gimana sih caranya eh apa perusahaan zaman now gitu ya, itu surviving gitu, kayak yang kemarin kita sudah bahas. Gimana sih apa namanya, kalau kemarin kan kita nggak bahas caranya ya. Nah, sekarang kita bahas caranya bagaimana organisasi atau perusahaan bisa survive, bisa compete gitu ya, apa namanya, bersaing dengan perusahaan yang lain dengan menggunakan sistem informasi. Nah, ini ya, jadi kita akan bahas di pertemuan ketiga ini, pertemuan ketiga. Pertemuan kedua di chapter 3 bukunya Laudon ya. Nah, di apa pertemuan kali ini kita akan apa namanya, mengidentifikasi ya dan describe, apa namanya, memaparkan atau uh, apa describing gitu ya, uh, dia memaparkan lah important feature ya dari suatu organisasi that manager need to know about, bagaimana menggunakan sistem informasi yang baik gitu ya. Terus bagaimana Porter Competitive Force model menolong perusahaan dalam berkompetisi ya dengan menggunakan information system. Terus ada value chain ya, kita akan bahas. Nah, kita akan membahas bagaimana information system membantu bisnis, sinergi bisnis. Nah, dengan core kompetensi network base untuk itu achieve competitive advantage. Seperti yang kita sudah bahas kemarin ya, minggu kemarin, salah satunya dengan menggunakan atau ya menggunakan sistem informasi, kita akan mempunyai competitive advantage atau keunggulan kompetitif ya, agar kita bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Karena sudah kita bahas kemarin, bisnis apa yang nggak ada pesaingnya ya, kecuali yang masih nggak ada kan. Kemarin kita sudah bahas ya, PLN ya belum ada, apa, kereta api, PDAM gitu ya, itu mungkin yang belum ada lah gitu ya pesaingnya. Tapi siapa tahu ke sana ke sini gitu, nanti mungkin ada eh, apa namanya, kompetisinya ya, ada kompetitor. eh karena kalau tidak ada kompetitor itu sangat tidak baik ya bagi bisnis ya, khususnya nggak baik itu bagi eh, user atau bagi customer, karena dia nggak bisa milih. Nah, kalau kita bahas ini di ekonomi ya, itu kan jadi pasar monopolistik ya gitu. Jadi kalau kita bahas di ekonomi ya, kalau pasar monopolistik artinya cuman ada satu atau beberapa saja. Nah, itu bisa memonopoli pasar nih, maksudnya bayangkan kalau itu bukan BUMN misalnya ya. Bayangkan kalau
PLN bukan BUMN. Kalau bayangkan ya, kalau yang tadi yang belum ada saingannya bukan dipegang negara, katakanlah swasta, katakanlah Anda misalnya yang punya PLN misalnya gitu ya, ya Anda kan bisa seenaknya aja, misalnya saya mau harganya mau saya naikin, orang lain apa namanya, orang-orang atau customer Anda mau komplain segimanapun juga mereka nggak akan bisa pindah ke produk yang lain karena nggak ada lagi produk yang sejenis gitu kan. Jadi ya itu bahayanya monopolistik gitu. Tapi itu tadi ya kita sudah jelaskan bahwa kalau yang lain pasti ada kompetisi ya, makanya dengan menggunakan apa, information system, yaitu akan membuat kita punya keunggulan untuk apa, berkompetisi ya. Nah, terus kita akan juga strategi dari information system dan management solution ya. Nah, seperti biasa ini kalau kalian download apa namanya, slide-nya ya untuk materi chapter 3 ini sangat banyak sekali. Slide-nya aja ada 51 slide ya, ada 50 slide. Jadi seperti biasa tidak akan saya bahas semua ya di slide ini, tapi saya akan bahas secara garis besarnya karena itu tadi mungkin akan terlalu lama ya. Nah, yang paling utama yang dihadapi oleh produk atau organisasi itu fading brand ya. Udah brandnya mulai memudar, mulai dilupakan, banyaknya kompetitor, kuat-kuat lagi kompetitornya. Terus teknologi pasti nggak murah kan, teknologi baru itu pasti mahal. Kalau apa namanya, semakin banyak teknologinya, maksudnya sudah semakin pasaran, banyak dipakai orang, akan jadi lebih murah gitu biasanya kan. Nah, pertama problemnya ada fading brand ya, maksudnya eh kalau kita apa namanya, katakanlah apa, perusahaan-perusahaan atau produk-produk top of mind biasanya ya. Produk top of mind itu adalah produk yang ketika kita apa namanya, sudah ada di benak kita gitu. Bahkan ada yang sudah menjadi mereknya, menjadi sebutan barang gitu. Nah, misalnya ini saya punya air minum ya. Nah, ini air minum ya. Ini bukan ini. Oke, nah air minum. Nah, ini air minum ini adalah air mineral kan? Ya kan? Air mineral. Nah, air mineral ini kalau orang atau mungkin Anda atau saya biasanya kalau kita mau beli misalnya, kalau apa namanya, beli ke warung atau mungkin ya beli ini gitu kan, mau beli apa? Minum apa? Minum Aqua katanya gitu ya. Nah, Aqua itu adalah merek kan? Merek eh, air mineral, bukan air mineral gitu kan. Gitu ya. Jadi, nah, kita sudah menyebutkan mereknya. Berarti itu merek Aqua itu adalah merek top of mind. Ya, jadi ya udah ada di benak orang, udah apa namanya, ketika pengen minum air mineral itu Aqua. Itu yang top of mind. Nah, tapi sejak berjalannya waktu, ini banyak sekali kompetitornya kan. Ini aja apa nih? Crystalline. Ya, ini Crystalline. Terus ada apa? Fit, ada apalagi kalau Le Mineral ya. Kalian bayangkan aja misalnya kalau kalian ke apa namanya, supermarket, apalagi kalau apa, supermarket yang besar misalnya kayak apa ya, Giant kayak gitu kan, biasanya apa, raknya itu kan panjang-panjang ya. Misalnya satu sini apa, air mineral semua. Bayangkan air mineral saja itu sudah berapa, ada berapa ya, mungkin ada berapa puluh merek ya gitu ya, dari Fit, dari Aqua, Crystalline,
itu sangat banyak sekali. Padahal sama aja semuanya, air-air mineral aja, tapi kok banyak sekali gitu ya. Nah, kok banyak berarti itu power kompetitor dan banyak kompetitornya kan. Udah mah kompetitornya si Aqua ini apa namanya kuat-kuat dan banyak juga, bahkan dari harga dan segala macam beda-beda kan gitu ya. Nah, terus teknologi cost gitu ya, teknologi pasti mahal. Nah, jadi itu kan problemnya buat si Aqua, buat yang lain brand-brand juga, itu fading brand gitu ya. Itu yang harus di gimana caranya orang tetap pilih, kalau minum pilih Aqua, karena akan sayang sekali kalau Aqua tidak bisa bersaing dengan kompetitor yang lain, ya dia akan ditinggalkan gitu ya. Nah, solusinya gimana ya? Solusinya gimana sih agar kita apa namanya tahu atau kita punya strategi untuk eh, apa ya, untuk bersaing lah gitu ya. Nah, salah satunya kita harus tahu apa sih yang diinginkan si konsumen kita, tentang misalnya kayak tadi tentang air mineral, apa yang mereka harapkan dari air mineral, kemasan apa yang eh, cocok bagi mereka, apakah kemasan galon, kemasan apa namanya 1,5 liter, atau kemasan 600 mili, apa namanya kemasan gelas kayak gini, atau seperti apa gitu kan. Itu akan jadi insight. Nah, gimana caranya kita tahu apa yang eh, konsumen kita bicarakan tentang produk kita, atau bicarakan tentang apa namanya suatu produk. Nah, kita harus memining data gitu. Salah satunya yang mungkin kebayang itu udah survei ya kan. Kalau kalian suka ke mall, suka di apa, mungkin pernah ada yang dikasih untuk survei ya. Nah, itu salah satu data mining gitu kan. Anda suka nggak dengan misalnya kan, dengan air kemasan dengan bentuk apa nih, gelas, atau air kemasan apa yang sesuai dengan Anda misalnya kayak gitu kan. Itu kan jadi insight. Jadi si Aqua misalnya ya, sebagai ini gitu ya, apa market leader yang mulai fading gitu ya, fading, mulai banyak saingan, tahu oh ternyata eh, konsumen saya ini berubah, konsumen saya ini pengen ternyata eh, apa ya, si air minum itu ada rasanya, air mineral itu ada rasanya. Dulu pernah sih aku ada, tahun berapa ya, tahun 2000 2000 ya, 2000-an lah ya. Itu aku pernah saya dulu pernah apa namanya beli itu Aqua itu ada rasanya si air mineral itu. Jadi dia nyobain mungkin ya, Aqua itu ada rasa, nggak ada, nggak rasa pekat gitu, cuman ada eh, apa, flavor strawberry misalnya ya, ada rasa stroberinya dikit gitu. Tahun 2000-an saya lupa lagi itu, ada satu produk Aqua dia bikin flavor seperti itu, dan kesini kesini udah nggak ada. Nah, itu saya rasa itu dapat dari ini juga gitu kan, dia mau apa namanya, mau itu tadi saya apa namanya eh, pengen tahu konsumen saya itu seperti apa pengennya. Jadi dia bikin, oh mungkin ternyata misalnya ketika dia dapat data dari survei dari apa, oh ternyata ada yang mau apa namanya yang ada rasanya. Nah, makanya si Aqua pakailah apa dalam air mineralnya, pakai rasa sedikit, rasa stroberi, rasa buah-buahan. Tapi ternyata saya rasa itu enggak apa ya, enggak jadi eh, enggak jadi banyak yang suka gitu.
akhirnya ditarik lagi mungkin karena jadi agak aneh gitu ya rasanya gitu. Jadi mungkin ditarik lagi ya, ini lagi aja balik lagi ke apa namanya, air kemasan gitu, nggak ada rasa dan segala macam. Nah, eh dulu mungkin dari survei dari seperti itu ya. Nah, sekarang dengan adanya internet, dengan adanya sosial media itu lebih mudah ya untuk kita apa namanya, kita tahu apa yang sih yang dibicarakan apa namanya, oleh konsumen saya, atau kita bisa bikin polling di sosial media dan lain-lain. Itu kan banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk mengetahui apa sih keinginan si konsumen kita gitu ya. Nah, salah satunya dengan data mining gitu ya. Bagaimana kita, perusahaan-perusahaan biasanya mencoba menggali data, mengambil data dari konsumen, dan nanti dia bisa apa, data itu jadi informasi yang berguna bagi dia. Nah, dia nanti akan apa namanya, berdasarkan informasi yang dia punya, dia akan melakukan sesuatu gitu ya. Jadi dia tahu, oh konsumen saya maunya ini, mau produknya seperti ini. Nah, nanti dia akan buat produk seperti ini. Nah, mungkin nanti ini akan dipelajari di semester 5 ya, semester atas. Nah, tapi saya akan perlihatkan dulu ini bagaimana nanti, apa sih yang data mining itu seperti apa. Nanti ada kaitannya dari data mining, big data, sama data analitik ya. Nah, kita lihat dulu data mining itu seperti apa. Back in the old days, advertisers had to speak to everybody to reach the few interested in their product. From the dairy case, Woolies orange drink only $1.39. Smile at the 50-cent saving. Nice. But today, companies can reach us directly with the right offer at the right time. Anyone can have a full head of hair again, guaranteed. So stop worrying about hair. Even if we don't know it yet. Right now, in Australia, some retailers automatically offer us personalised vouchers based on what we've just run through the checkout. 50% off TV props. But in America, it's gone way past that. Last year, Target sent a teenage girl vouchers for baby clothes and maternity wear, angering her father in the process. This is totally inappropriate to be sending these things out to children. That was until he discovered that his daughter was, in fact, knocked up. Target worked it out before Dad did by analysing the shopping records of women on their baby shower registry and noticing there are a whole bunch of products that women tend to buy when they're pregnant. So they came up with a pregnancy prediction score for other women buying the same items, and even roughly guessed their due dates to send out perfectly timed baby bargains. 50% off nappies. Oh, Bethany! I'll see if we have any in stock. Companies can tell when you're about to move house, when your kids are going to graduate, when you're thinking about buying a new car. They can pretty much read our minds. Ooh, 20% off vasectomies. And in most cases, we've willingly handed our information over. Take loyalty programs, for example. They aren't about rewarding you, they're about spying on you. Would you like to join our Priceline Sister Club? Ooh, what does that involve? Well, you give us your name, address, date of birth, sex, phone number and email, and we record every single purchase you make and share that information with third parties. Then we can buy even more information about you from third parties so we can sell you more stuff. And if you not only give us all that information but also spend $100 in store, we'll give you a voucher worth $3 which you will most certainly throw straight in the bin. Where do I sign? All those lifestyle surveys and competitions, they're just bribes for market research. Yeah, but all I need to do is tell them how much I earn, where I live, how many kids I have, what magazines I read, my deepest insecurities, and I could win an electric golf trolley. For golf! And then there's the mountains of data we create using our credit cards, mobile phone location services, social media updates, Google searches, actually pretty much everything we do online. Wait. Everything? Uh-huh. And it's only going to get worse. With an estimated 1 trillion internet-connected devices in the world by 2015, real life,
and the digital universe will soon become one. Like in the Matrix! Not the Matrix. Minority Report. In 2010, General Motors filed a patent for billboards that target passing vehicles based on data from their onboard navigation systems. They want to show you ads based on where you're going or how long you've been driving. They even plan on working out the age and sex of vehicle occupants through voice analysis. That's right, your GPS could be listening to you. Are you? Yes. Cool! It's not cool, Ben. Companies like Axiom are selling your data right now. We have 1,600 elements, including ethnic and behavioral categories. And with more sources than ever before, our accuracy is unparalleled. They're making a mint out of your information. Yeah, so am I. Geez, Ben, can't you see where this is going? You can move the old-fashioned John Anderton. John Anderton. You can use a Guinness right about now. Get away, John Anderton. It's weird. It's Tom Cruise. Everything he does is weird. Look, no, okay, let me get some help here. Who are you? I'm an expert. Expert in what? This is TV. Does it really matter? I guess not. I mean, sure, it's great to get advertising that's particularly relevant to you, but now that companies know more about you and your behaviour than you could possibly imagine, they target you when you're at your most vulnerable and open to suggestion. It's not that you're actually getting the best products, you're getting the best marketed products. Oh. And what about if this company that has all your information sells it illegally like T-Mobile did in 2009 in the UK? Well, that sounds just... cheap ice cream! I'll see ya. I think we lost him. In Europe, they're trying to fight back against this sort of thing, with laws that force companies to tell you what data they're going to collect and what they want to do with it. But in Australia, you're pretty much on your own. So, if you don't want to be bombarded with personalised ads, well, don't sign up to loyalty programs, install tracker blocking software on your computer, only use cash, turn location services off on your mobile, and that way, advertisers won't be able to target you. I'm not bloody pregnant! Oke, nah itu contoh dari ya di dunia sudah pakai ya. Jadi perusahaan-perusahaan menggunakan data-data kita untuk ya apa namanya menawarkan produk pada kita. Jadi apa yang kita lakukan di sosial media, Google search dan lain-lain itu menjadi data bagi para produsen agar dia bisa memprediksi. Kayak tadi aja misalnya kan ada kasus di Amerika, ini anaknya ada seorang orang tua yang komplain ke satu perusahaan, kenapa ini anak saya dikasih iklan-iklan yang tentang popok gitu ya, tentang ini child care lah gitu ya, produk-produk child care. Kenapa anak saya dikasih iklan-iklan seperti itu gitu kan. Nah, ternyata setelah beberapa bulan dia orang tuanya tahu bahwa si anaknya itu ternyata hamil gitu ya. Nah, dari mana si perusahaan ini tahu anaknya tersebut hamil gitu kan. Nah, salah satunya itu dari data gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi dijelaskan bahwa dari data pembelian misalnya gitu kan, dari data itu sudah bisa memprediksi misalnya orang yang hamil 3 bulan ini wanita yang hamil 3 bulan itu biasanya beli barang A, B, C, D. Yang hamil 6 bulan biasanya beli barang C, D, E, F, G. Yang udah 9 bulan beli barang apa gitu ya. Nah, jadi sudah bisa terprediksi, oh kalau misalnya Anda beli barang A, B, C, D berarti Anda lagi hamil 3 bulan. Saya prediksi lagi misalnya 6 bulan lagi kan lahiran gitu kan. Nah, nanti dari sepanjang itu
Jadi dia bisa menawarkan produk yang tepat bagi Anda. Ya, misalnya, oh saya tahu misalnya si si ibu A ini lagi hamil 3 bulan, maka si perusahaan ketika menargetkan untuk nawarin produk ke si ibu ini adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk saat kehamilan 3 bulan, ya kan? Kalau si perusahaan tahu misalnya, oh Anda lagi hamil 3 bulan nih, produk-produk saya tawarkan untuk untuk menunjang yang kehamilan 3 bulan gitu. Jangan dulu dikasih produk-produk yang untuk ibu hamil 9 bulan, karena dia belum butuh, kemungkinan dibelinya kecil, maka disesuaikan. Nanti ketika dia sudah hamil 9 bulan dikasih lagi nih iklan dari barang-barang yang mungkin Anda butuhkan ketika hamil 9 bulan gitu ya. Nah, pertanyaannya kan jadi apa ya? Katanya tadi di video tadi kan salah satu masalahnya ya kita bisa aja dapat best product gitu ya, produk yang bagus. Tapi biasanya kita akan alih-alih dapat produk yang paling bagus, kita dapat produk yang ya diiklankan paling bagus. Jadi bukan yang paling bagus, yang kita tahu aja, berarti kan gitu yang ditawarkan. Misalnya ditawarkan kan satu produk itu kan tidak hanya satu ya. Katakanlah popok bayi itu kan macam-macam mereknya kan, gitu ya. Dari yang bagus Pampers ya, kalau yang bagus, nah itu Pampers itu udah top of mind ya untuk popok, karena ketika orang beliin dulu istri saya saja nggak ngomong beliin popok, tapi beliin Pampers katanya gitu ya. Jadi itu udah top of mind. Nah, Pampers kan itu lebih mahal ya. Pampers ada popok bayi lagi, Meris dan lain-lain, biasanya ada ininya gitu ya, ada ada perbedaannya gitu ya. Si popok ini karena pengalaman juga ya, karena saya sudah punya anak. Pampers ya memang dia bagus gitu ya, nggak bocor dan lainnya. Tapi ketika produk-produk yang lain itu biasanya suka tembus gitu ya, bocor ketika misalnya anak saya pipis misalnya di popok itu gitu. Jadi nah, tapi kan pasti yang namanya advertising nggak mungkin misalnya produk A gitu ya, si kekurangannya nggak ngeliatin kekurangannya gitu kan, nggak mungkin, pasti yang bagus-bagus kan agar dibeli gitu kan. Nah itulah kenapa kenapa kita nantinya akan mendapatkan bukan produk yang paling bagus. Bisa saja yang ditawarkan kepada kita si produk misalnya yang paling bagus lah Pampers gitu ya. Produk yang ada produk-produk yang lain itu yang ditawarkan ke kita. Jadi kita nggak tahu bahwa ada produk yang paling bagus itu gitu, karena ya ditawarkannya produk-produk yang lain. Nah gitu. Jadi itu kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Jadi itu tadi customer perusahaan menggunakan data-data yang diambil dari konsumen untuk improve consumer intimasinya gitu ya, agar saya tahu Anda butuh saya tahu gitu, si perusahaan itu Anda butuh ini nih. Bahkan ya itu tadi katanya dengan data kan bisa diprediksi, Anda belum tahu butuh aja itu udah nanti dia udah bisa nawarin ke Anda gitu ya. Seperti kayak tadi ya, si ketika hamil 3 bulan kan butuhnya ini. Nah nanti 9 bulan, nah misalnya bisa aja langsung ditawarkan kepada Anda gitu, walaupun Anda belum tahu nanti akan butuh gitu, tapi si perusahaan udah tahu ini biasanya nih yang nanti 9 bulan atau 6 bulan nih pasti butuh barang-barang ini misalnya gitu ya. Nah gitu ya.
Nah, IT dan organisasi itu mempengaruhi satu sama lain ya. Information technology dan organisasi mempengaruhi satu sama lain. Nah, relationnya itu dengan organisasi bisa jadi di strukturnya ya, struktur organisasinya, bisnis prosesnya ya. Kita sudah kalau bisnis proses ya kita bisa lihat Gojek atau Tokopedia yang yang digital lah. Itu kan bisnis prosesnya beda dengan yang lain. Nah, politik juga bisa ya masuk. Culture, environment, management decision. Nah, itu bisa mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Jadi kalau ini faktor-faktornya ya. Behavioral ya. Nah, hierarki. Nah, tapi yang ada yang paling ini. Nah, culture ya, budaya perusahaan. Setiap perusahaan pasti punya budaya yang berbeda-beda ya, biasanya tergantung atasannya gitu ya, CEO-nya atau foundernya atau pendirinya dan lain-lain. Jadi itu yang membentuk suatu budaya perusahaan. Kalau anak muda membentuk buat katakanlah misalnya Facebook, terus Google, apalagi katakanlah Facebook dah akan kayak Google ya. Facebook itu kan dibuat oleh Mark Zuckerberg ya. Dia waktu itu kan anak kuliahan lah gitu ya, anak muda lah. Jadi ketika dia membuat suatu perusahaan, culture-nya ya, karena anak muda banyaknya ya, culture-nya beda dengan perusahaan-perusahaan yang pendirinya misalnya orang-orang yang sudah tua. Gitu. Jadi budayanya akan beda. Gitu ya, budaya perusahaan. Nah, seperti misalnya Google atau Google, Facebook dan lain sebagainya, itu mereka sudah sekarang ini sudah tidak melihat atau ketika mereka merekrut seseorang itu ya, itu dilihat IPK-nya atau lulusan mana gitu. Karena bagi bagi perusahaan-perusahaan seperti ini culture-nya beda. Kalau perusahaan-perusahaan ya dulu-dulu gitu ya, zaman-zaman dulu, nah itu biasanya ketika akan melakukan perekrutan, mereka pengennya misalnya dari lulusan universitas ternama, IPK ya 3,5 ke atas. Terus apalagi cum laude atau apalah segala macam gitu kan. Mereka carinya seperti itu. Nah, tapi di perusahaan-perusahaan Google, Facebook atau perusahaan-perusahaan sekarang ya, yang biasanya yang lebih digital atau yang di company culture-nya anak muda, itu nggak ngelihat kayak gitu. Anda mau lulusan SD, mau nggak sekolah, mau ya terserah lah gitu ya. Tapi bisa nggak ngerja, misalnya kerja ini, misalnya saya butuh misalnya ya, data mining atau data analis, bisa nggak? Bisa, ya udah. Misalnya Pak, saya nggak saya bukan lulusan universitas ternama, saya nggak kuliah, tapi Anda bisa jadi ngerti ngolah data atau data scientist, big data dan lain-lain, ngerti, udah kerja. Karena akan percuma juga menurut mereka kalau saya misalnya ya kayak orang-orang di Google, kayak orang-orang di Facebook, misalnya saya nge-hire atau menerima orang misalnya dari Harvard, dari mana, dengan pendidikan yang title-nya tinggi, universitas ternama, tapi nggak bisa kerja misalnya gitu kan, ya percuma kan, ngapain juga saya rekrut
mendingan saya rekrut, misalnya ada orang walaupun dia nggak sekolah tapi bisa kerja gitu kan ya. Jadi bagi perusahaan seperti ini apa namanya, IPK terus lulusan mana itu nggak nomor satu, tapi nomor sekian lah gitu ya. Nah makanya saya pesan bagi ke Anda bahwa ya kalau di masa-masa mendatang mungkin bukan saya bilang IPK atau apa namanya ijazah IPK atau itu nggak berharga ya, berharga, tapi yang dicari bukan hanya yang bisa di apa di atas, bukan hanya ijazah gitu. Jadi kemampuan gitu. Jadi dari sekarang Anda memang harus apa namanya bisa tentang data science dan segala harus segala bisa gitu ya. Apa namanya nggak harus selalu apa namanya persaingan itu berdasarkan IPK dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang lebih. Nah kita lihat dulu misalnya ini salah satu apa namanya company culture yang menurut saya ini keren gitu ya. Ini misalnya di kita akan lihat ini di Google headquarternya atau office-nya di Singapura. Seperti apa sih office-nya Google di Singapura gitu ya. Saya rasa banyak sekali yang pengen kerja di tempat ini karena nah ini alasannya seperti ini. Kita lihat ya. What's up, Hype Hunters? We are super excited for today's episode because we are getting an exclusive tour inside what might possibly be Singapore's coolest office ever. That's right. So we're here at Google's Asia Pacific headquarters in Singapore. And as you guys know, Google is known for having one of the most amazeballs offices in the entire world. So we're here to check out the space to see if the offices are really worth the hype. This is Angie. She works at Google and she's going to be our tour guide for today. Thanks for letting us come over. No, of course. We are very excited. Oh my god! Oh my god! There's like us! It's us! I've got goosebumps! Wow, this is like a dream come true. Can we take our phones and like Snapchat I this? am at Google. I'm on a wall. Google wall. Oh, actually that's pretty funny. Right? I think we can end the entire tour now because it's totally worth the hype. Yeah. We really love your channel and we really want to give you a very special welcome. Thank you so much. No problem. This is great. Awesome. So we're entering into the next building and what's that on the floor? Whoa! Hey. Another welcoming message. So it says welcome to Google, Gemma and Ross. I don't want to step on it. Let me bring you to our pantry. So it's just right up ahead. Your pantry water is fancy water. Water with fruits in it. Oh look, it's the cool Google installation thing. So from one side, you see Google. Yes. And then from the other side, it says search. Whoa! I know, right? What about from this side? I don't know. It says here. Let's try the ginger grapefruit. You can try them all if you want to. Is it free for all? Yes, it is. I've heard a lot about the Google pantry. So this is not it. This is just like... This is the pantry. But you have the Google Cafe as well. We do have a cafe as well. And there's a lot more yummier options there. That's right. Oh! So easily excited. It's quite embarrassing actually. Oh, I love how our options are so different. I went for Milo and you went for coconut water. I went for the healthier option. Yeah. So how we actually place our food in the pantry is actually pretty deliberate. You'll always see the healthy options up front. There are sugary drinks if you want to, but you just have to reach right down below. And do a squat while you do so. Exactly. And out of sight, out of mind. Exactly. Perhaps. Okay, so after grabbing some healthy food and drinks, usually Googlers would step right here and then head for a workout at the gym. So you can take a peek inside. We don't want to disturb some of them there. It's like a full-size gym. Googlers are allowed to go in and work out at any time of the day? Any time of the day. So here's a real question. When do you guys actually do any work? So we really trust people to do work at any time that they want to. I think we work in a very high trust culture. I think we really believe that you spend so much time at work that we should make this a home away from home. So let's go for some coffee. We have a barista bar up front. It's super popular. If I were a Googler, this is where I would be all the time. Have you ever gotten a job application from someone who doesn't use a Gmail account? We actually get 2.5 million job applications globally in a single year. So I'm sure there are instances like that, and I don't think we will ever rule anyone out because they're not using Gmail. Maybe they can tell us why they're not using Gmail and then we can make Gmail better. Nice. Yeah.
That is very good. I can see why you are the PR here. We want to bring you to the YouTube kitchen that we have over here. Okay, something very exciting is going to happen because this is the YouTube Wall of Fame and we're going to be the first people ever to sign it! I'm really excited. It's really clean now and we're just gonna sign our names. Really big. Really? Yes! I want to find a spot where everybody will see it. The white. Don't obnoxious lah. The white triangle. Is that too much? A bit much, I think. Let's just do it, right? I'm just gonna do it. Here we go. Woo! Did I just take up a lot of space? What is that? Oh, rainbow. This is awesome. Yeah, dude. Milestone. Milestone. You guys should take a picture. So I have a challenge for you. I really do want to bring you to see our wellness center, but I'll like you to find it on your own. So if you could just open up Google Maps if you have it on your phone. Yes. And then you can search for Google Asia Pacific. How do I go inside? Ooh! Look! When you zoom in, you can see the different levels. So level 3, level 4, level 5, level 6, level 7. Wellness, I found it! Sorry. What? So would you like to bring us there? Okay. Is this specific just for the Google headquarters? In Singapore, we've mapped about like 100 over buildings, so mainly shopping malls, but also MRT stations. Okay guys, take a pause here. And this is actually our nap room. Whoa. Yes, no, there are shoes. There are shoes. Also, we can't go in. But you can take a peek and see. Can we just open and be really quiet? Okay, it's like we gotta be dead silent, Okay. So there was someone that was totally knocked out in there. He was snoring. Oh my god. So this room is available to anyone at any time of the day. That's right. There's no booking system or anything. So you first can... come, first serve. First come, first serve. That's right. That's awesome. But there's only 4 sleeping pods for 1,000 people. That's not enough. Or maybe you can go for a massage instead. What? Where? Wait, you didn't mean the massage chair? That's another place actually. So we can head down. What? Turn left. Don't tell me they're massage therapists. Yes, there are. Are you kidding me? So now we're entering our wellness center. Go, I'm so excited. There's a salon. If you've got like an event after work, you can come in and get your hair done Yeah, really quickly. exactly. So useful. You don't have to rush around, you know. We want to make sure that all your needs are taken care of. Are you sure people do work here? This is like a huge ass clubhouse. You know what? Maybe I don't trust myself. Maybe this place isn't suitable for us because we're so excited about all these things. But everyone else is so cool. Everyone else is like, hi, yeah, okay. Let me introduce you to our cafe. Okay. Our cafe is called Shiok. Oh! Oh my god, it's the whole floor. Huge, dude! The stations here also again show the diversity of cuisines because we want to make sure that everyone is well taken care of. We also put like little 10 cards to show you what's in all the different food items that you're consuming. They will switch up the items every day. Whoa, check it out, there's a pool table! That is the games room. Oh, it's like a dream office, seriously. Yeah, let's go get some food. Yay! The options are like, I don't even know what to have. Okay, so actually I was done already, but then I see that they have a chili crab bun, so I'm gonna try that. This is our last stop at the Google office, and 2 words, mind blown. From the moment we stepped in, it was totally worth the hype. It was exciting, it was insightful, it was eye-opening. Wow. Yeah, it was like living in one of those BuzzFeed articles, like top office in the world. I couldn't find a single bad thing about this place. I think it was like the energy and the vibe about the whole place. I feel like everyone's very excited to be at work. Even when we, just walk past people, it was like, hey, I love it. So thank you for having us, Google. We really love being here. And if you like, you can also follow. Oke. Jadi, keren banget ya. Kalau kalian bisa kerja di situ, makan tinggal makan, mau tidur tinggal tidur tadi ya. Nah ini jadi organizational environment. Nah pertanyaannya, kenapa sih ya kayak tadi kan, dia bilang bahwa di Google itu mereka punya high trust culture. Kayak tadi kan si ada yang tanya kalau kayak gini kapan kerjanya dong, gitu kan? Mau makan tinggal makan, mau tidur tinggal tidur, mau tinggal apa gitu ya. Nah karena di perusahaan dia kayak Google itu dia punya high trust culture. Jadi nggak kayak di perusahaan-perusahaan yang
biasa gitu ya, yang ada pengawasnya, supervisor dan lain-lain, ngawasin, wah kamu kok nggak kerja dan lain-lain gitu ya. Suka ada pengawasnya gitu kan, supervisor dan lain-lain, biar si orang-orangnya kerja. Tapi kalau di Google enggak, kamu mau tidur ya tidur kalau capek gitu kan, mau makan mau kerja sambil makan, mau sambil olahraga, mau apa terserah. Tapi mereka punya trust culture yang artian kalau kerjaan kamu apa namanya, yang penting kerjaannya beres gitu ya. Jadi mereka punya tanggung jawab ya. Misalnya katakanlah biasanya kerjaan biasanya kerjaannya ini misalnya seminggu, si pegawai Google misalnya dia bisa beres 3 hari, 4 harinya dia mau tidur mau apa ya terserah aja, yang penting kerjaannya beres gitu ya. Jadi di Google lebih high trust culture gitu. Jadi beda nih dari environment dari company culture-nya, karena yang bikin Google kan anak muda gitu kan, anak muda pengennya fun kayak gitu. Jadi environment-nya beda. Nah terus kalau gitu apa namanya, jadi lebih produktif atau enggak? Nah, berdasarkan riset gitu ya, dengan adanya banyaknya fasilitas seperti itu ya, di situ di kantor Anda ada salon, ada apa, tempat makan ya, mau makan tinggal makan, mau apa namanya tidur tinggal tidur, terus segala macam. Ternyata orang atau pegawai Google itu lebih betah di kantor daripada pegawai-pegawai yang lain. Kalau pegawai di kantoran biasanya masuk jam 7, pulang jam 4, pulang gitu kan ya. Jarang yang mau lembur dan lain-lain. Artinya misalnya ketika mereka kerja ya 8 jam ya 8 jam, udah itu ya pulang. Tapi ketika Anda misalnya kerja di Google, apa namanya ya, katakanlah Anda udah pulang terus kalau udah beres kerjaan mau pulang ke kosan, di kosan Anda nggak ada apa-apa, makanan harus beli dan lain-lain, ya mending di kantor kan gitu ya. Jadi orang lebih ketika mereka bekerja di Google, orang lebih banyak menghabiskan waktu di kantor jadinya gitu, bahkan sampai 12-14 jam di kantornya gitu ya. Jadi sebenarnya jadi lebih produktif, bisa aja ketemu siapa, jadi ngobrol project apa dan segala macam gitu. Yang kalau sistem-sistem sekarang kan kerja 8 jam gitu ya, masuk jam 7, jam 12 istirahat, jam 4 atau jam 5 pulang, udah gitu kan ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan seperti ini, kenapa jadi lebih relax, lebih banyak ide, lebih cepat berkembang dan lain-lain? Karena environment lingkungannya yaitu bagus gitu, bukan lingkungan yang membosankan gitu ya. Karena banyak perusahaan yang menerapkan sistemnya kayak gitu kan, masuk jam 7 pulang jam 5 gitu aja setiap hari. Dan di cubicle gitu ya, di cubicle gitu nggak boleh kemana-mana, ngerjain kerjaan diliatin supervisornya gitu kan, kalau nggak kerja dimarahin atau apalah gitu. Jadi nah ini kan jadi di environment lingkungan seperti itu kan lebih stres ya, bosan dan lain-lain gitu. Nah itulah menjadi environment juga berpengaruh gitu ya. Nah habisnya itu kan dari information system ya, apalagi Google kan salah satu perusahaan yang memang bergerak di information system ya. Nah disruptive technology ini terakhir ya. Jadi memang teknologi yang ya IT ini atau internet ini adalah disruptive teknologi yang mengganggu teknologi-teknologi lainnya gitu ya. Teknologi yang menggantikan atau merubah bisnis, industri, pasar dan lain-lain gitu ya. Jadi
Itu tadi personal computer, word processing, software, internet, algoritma. Nah, ini kan akan berubah si dunia ya, dengan katakanlah dengan internet ini. Mungkin nanti ke depannya ketika internet kita sudah mulai cepat ya, mulai bagus, akan banyak banyak perubahan-perubahan lagi. Salah satunya adalah dengan cloud computing gitu ya. Jadi nanti kita ini hardware itu kita itu nggak terlalu harus misalnya kalian pengen main game yang berat gitu, yang membutuhkan handphone dengan spesifikasi tinggi atau komputer atau laptop dengan spesifikasi yang tinggi. Dengan adanya cloud computing itu nanti nggak perlu, kita hanya perlu laptop atau handphone yang biasa aja, kita bisa memainkan game-game yang berat lah gitu, karena nanti prosesnya adalah di komputer server gitu. Nanti akan banyak yang berubah, game changer, bahwa nanti yang jualan komputer gitu ya, laptop dengan spesifikasi tinggi itu nggak terlalu, mungkin di masa depan nggak akan seperti sekarang ya. Kita nggak perlu lagi handphone dengan spesifikasi yang tinggi, karena nanti si prosesnya akan di cloud itu. Yang kita perlu adalah koneksi yang cepat gitu, agar koneksi dari katakanlah handphone kita sama si servernya cepat gitu sih. Nah gitu ya. Jadi ini yang akan memang si internet ya, atau IT information system inilah, katakanlah internet ini adalah memang teknologi yang paling disruptif, paling mengganggu teknologi yang lainnya gitu ya. Tapi itu tadi ya, sebagai orang, sebagai perusahaan, itu tadi harus bisa beradaptasi, karena kan kita sudah bahas di pertemuan awal, kalau kita tidak pakai information system, kalau kita tidak beradaptasi, nah kita akan akan dilupakan, kita akan kalah gitu bersaing dengan yang lain. Nah itulah mengapa pentingnya suatu information system di dalam suatu perusahaan, karena akan merubah banyak hal ya gitu. Jadi ketika si information system ini kita gunakan, nah itu akan membuat suatu perusahaan seperti halnya misalnya contohnya ya, kalau yang ini digunakan misalnya menggunakan internet agar kita tahu pelanggan kita, terus kan kita bisa buat polling, kita tahu konsumen kita maunya seperti apa dan lain sebagainya, yang akhirnya kita bisa membaca kebutuhan konsumen dan kita bisa membuat produk yang sesuai dengan si kebutuhan konsumen. Karena konsumen kan berubah gitu kan, kita nggak tahu isi kepala orang lain ya gitu. Dengan adanya teknologi, maka dengan data-data, dibantu data-data, kita bisa mulai memahami si apa yang konsumen inginkan gitu. Jadi spot produk seperti apa, nah nantinya kita juga bisa membuat produk-produk yang lebih baik lagi.